Hotel hopping melawan virus corona. Video ini dibuat sudah mengikuti aturan protokol COVID-19. Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika berpergian. Hai, gue Tanayu. Jangan lupa saksikan gue nanti di Hotel Hopping. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Hotel Hopping juga di @hotelhopping_id. Ya, selamat datang di Hotel Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk. Anyway guys, ini adalah salah satu hotel upscale dari brand Accor juga loh. Hotel ini memiliki konsep desain yang sangat catchy dan homey banget. Jadi, gue sih gak bakal heran kalau hotel ini memang jadi salah satu hotel yang favorit banget untuk staycation. Nah, sekarang gue udah check-in. Dan ini adalah bagian yang paling gue suka, yaitu adalah room tour. Penasaran kan kamar seperti apa? Let's go! Alright guys, for your information aja sih. Jadi seluruh kamar di sini sudah dilakukan sanitasi sebelumnya pada saat kita mau check-in. So, gue yakin banget hotel ini bakal aman banget dan juga terjamin kebersihannya. Anyway guys, lanjut kita bahas desain kamarnya. Desainnya homey banget dan plus estetik banget. Dan so ini bakal cocok banget buat kalian yang suka foto-foto plus staycation bareng teman-teman ataupun juga keluarga sih pastinya. Oke, kamar udah kalian lihat. Makan juga udah. Sekarang waktunya hotel features. Penasaran di sini ada apa aja? Let's go! Oke guys, nggak lengkap kalau kita nggak bahas kalian fasilitas hotel ini. Hotel ini punya beberapa meeting room dan juga fitness center yang asik banget. Dan yang paling seru dari seluruh fasilitasnya adalah kolam renangnya guys. Di sini asik banget asli suasananya bro. So guys, di episode kali ini Adit Insomnia bakal check-in bareng sama Intan Ayu nih. Penasaran bakal apa aja yang mau dibahas sama Adit Insomnia? So guys, stay tune. Nah, teman-teman, kalau kemarin-kemarin ada bintang tamu juga, sekarang gue kedatangan teman gue yang sering banget lagi ketemu mulu nih ya kan. Kemarin sempat ngobrolin musik. Sekarang kita ngobrolin yang lebih santai-santai aja. Gitu. Ini ada Intan Ayu. Jadi sebelum kita ngobrol, kita mau kasih tau dulu ke teman-teman. Kita semua dari krunya udah antigen juga, termasuk Intan Ayu juga. Dan ini di lokasinya sudah diizinkan sama pihak hotel dari Mercure Jakarta Peak. Boleh buka masker. Boleh karena ya. Sepi juga nih ya di sini ya. Gak apa-apa, kan hitungannya sambil makan juga. Apa kabar Tan? Baik. Makan pakai masker susah ya? Susah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Copot. Jadi kalau kemarin gue sama Intan ketemu ngobrolin musik, terus dulu di live Instagram ngobrolin musik juga. Asli. Kita jangan ngomongin musik kali ya? Ngomongin apa dong sekarang? Kita ngomongin karena lagi di hotel, ngomongin liburan aja. Baik. Hal-hal liburan atau hal-hal yang lo pernah alami seputar kayak lo lagi jalan-jalan ke hotel atau lagi liburan gitu ya kan. Tapi gue kalau ketemu Intan ketawa. Kita terlalu sering ketemu deh. Iya gitu. Sampai gue tadi ngobrol, ya kayak gak usah ngobrolin musik deh. Karena udah ada obrolan soal musik tuh udah diobrolin semua. Kayak kalau gue aja lo tanya terus lo jawab sendiri aja. Iya benar. Kecuali lo keluarin single baru. Tapi kemarin lo bisa ngeluarin single baru ya? Iya, baru ngeluarin single baru. Sama Logic Loss itu? Sama Logic Loss. Yang bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Kidung Bumi. Kidung Bumi. Bahasa Jawa juga, namanya judulnya sama juga? Judulnya sama. Judulnya sama juga. Itu bisa lo lihat di platform digital, musik digital. Itu di kompilasi pop di kota. Yes. Ya, itu dia. Ini sambil ngobrol, sambil makan boleh? Oh, boleh. Karena kita lagi di M Coffee, ini yang ada di Mercure Jakarta Peak. Ini M Coffee ini kopinya
disupport sama kopinya anaknya Pak Presiden, anaknya si Kaisang. Oh, wow. Karena kopi, betul ya? Iya. Banyak ya dia ternyata ininya ya, lini bisnisnya ya. Betul. Canggih juga. Kayak bokapnya kan, bokapnya Oh iya. pengusaha jadi presiden juga. Yes. Benar. Ini ada chicken wing kearifan lokal, jadi taliwang chicken wing. Oh wow. Terus juga ada lumpia Semarang, ada singkong di mix sama combro. Jadi namanya apa? Dari cross suser singkong. Nah, tadi susah tuh gua hafalin tuh namanya. Gua udah gak mau nyebutin. Minta gua nyebutin. Langsung susah di lidah Bekasi. Kalau sambil makan nggak apa-apa Tan ya. Oh, boleh Nanti ya? kita pesen minum juga. Oh ya, baik. Tan, ini setelah berapa lama lagi lo akhirnya main ke hotel? Maksudnya staycation ya? Atau ada kerjaan segala macam? Kan pandemi kan lo nggak bisa liburan kemana-mana. Nggak ada. Ini baru nih. Baru ini lagi? Baru ini. Karena, jadi kemarin tuh terakhir sebelum PPKM, gue udah mau liburan. Oke. Mau liburannya ke Pik. Oh gitu? Main dekat, mau staycation Iya, dekat iya. rumah kan tinggal naik mobil. Oke. Terus tiba-tiba PPKM deh, semuanya nggak bisa keluar kan? Iya. Udah, jadi ya emang belum jodoh gitu. Ya udah. Tiba-tiba sekarang sini deh. Kesini ke Mercure Jakarta Peak. Yes. Kalau sebelum pandemi, terakhir liburan kemana? Terakhir liburan, kalau liburan yang bener-bener liburan, gue pokoknya terakhir. Oh iya, ada banyak. Ini Silakan. sinetron kopi, ternak kopinya. Oh, ternak kopinya, oke. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi, Mbak. Iya. Ini buat Intan. Thank you. Ini dia ternak kopi ya. Mantap. Terakhir tuh gue justru pergi tapi nggak liburan. Ah, kok? Kerja, nyanyi di KL. Oh di KL, iya. Tapi sekalian liburan. Sekali liburan ya. Dan Gue juga jalan-jalan. kayak gitu kok gue. Maksudnya kalau kayak ke Bali tuh gue kayak teman-teman selalu bilang, Dit, ke Bali tuh gue nggak pernah ngerasain namanya canggu. Serius loh? Apa segala macam. Karena gue selalu liburan, kerja, terus paling extend sehari. Gitu. Oh, Jadi nyambi ya? Nyambi. Iya. Lo nyanyi lagi tuh ya ke KL Waktu ya? itu nyanyi KL, tapi itu juga bener-bener nggak bisa jalan-jalan. Cuman palingan karena gue pas di sana kebetulan kan yang nganterin kan emang orang sana kan, jadi Iya. mereka ngebawa kita ke tempat kayak apa sih, tempat nongkrongnya anak sana lah gitu. Iya. Apa aja sih nongkrongnya? Aduh, gue nggak tahu namanya apa, pokoknya tempatnya tuh kayak bener-bener kayaknya yang tahu cuman emang anak-anak sana. Oh gitu. Kalau bukan orang sana nggak tahu. Modelannya kayak apa modelannya? Modelannya tuh bener kita masuk. Ini menarik sih menurut gue tempatnya. Jadi dia kayak bawa, jadi di situ emang banyak ada beberapa bar underground gitu. Terus nah itu kita masuk tuh ngetok, terus habis itu kita naik ke atas, tempatnya di rooftop. Kayak tempat kartel-kartel gitu. Iya, kayak lo nonton film-film kartel, tapi pas nyampe sana tuh seru banget. Oh ya? Kayak, iya, bener-bener kalau di sini kayak lo tahu ambience-nya kayak Jaya Pub. Oh Jaya Pub, Kayak Jaya Pub tapi di rooftop. Tapi di rooftop. Oke. Terus di rooftop terus ada kayak stage-nya lagi gitu. Mereka bisa kayak mainin apapun, terus mainin visual-visual sendiri. Mereka di sana tuh pada bisa gitu loh. Oh Orang-orang, gitu. iya, seru gitu. Jadi swasembada ya. Kita udah datang suruh bayar, mainin musik sendiri, mainin motion sendiri. Iya, tapi kayaknya emang yang tahu emang harus anak-anak tanah deh. Kayak kalau misalnya emang turis aja, gue rasa belum tentu ada di map gitu loh. Iya, tapi justru karena itu ya, mungkin lo di-guide sama anak-anak skena sana, jadi seru dan dapat tempat yang oke juga. Iya. Itu kan tapi sebenarnya sambil kerja nih Tan. Kalau yang nggak sambil kerja, terakhir kemana? Yang sama keluarga gitu? Yang sama atau sama keluarga, teman-teman? bentar gue sampai lupa saking lamanya ini pandemi ya. Kayaknya terakhir ke Singapura ya. Ke Singapura. Yang gue inget ya. Ke Singapura. Singapura. Singapura ke mana? Universal Studios. Ke waktu itu kan gue sama anak gue sama keluarga kan, sama mertua sama nyokap bokap. Jadi ke Universal Studio, ke zoo, tapi Universalnya pun gue belum bisa macam-macam karena anaknya masih kecil banget waktu itu. Sebelum pandemi. Karena udah gede malah susah kemana-mana ya. Iya, belum sempat kemana-mana. Kayak terakhir itu. Oh, enggak, gue ingat ke Malang. Terakhir gue ke Malang. Oh, ke Malang. Aduh, gue pada pengen Aduh, banget itu ke seru Malang. banget. Kemananya? Harus banget sih lo ke sana. Ke Batu. Aduh, itu dia. Ke Batu Zoo Malang. Harus banget ke sana. Dan gue merasa begitu udah ke zoo sana, mau zoo Singapura aja Lewat ya? lewat sih. Itu Seru banget. cita-cita gue, jadi itu gue ke Malang aja bahkan kayak menjadi sebuah cita-cita. Belum ya? Silakan. Jadi sebuah cita-cita kayak pengen ke apa namanya museum apa tuh namanya
musim angkut ya. Angkut. Terus Batu Zoo juga segala macam itu belum kesampaian. Mudah-mudahan pas kelar pandemi masih bertahan ya. Soalnya kan kemarin gosipnya katanya mau tutup gitu? segala macam karena nggak survive. Mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Mudah-mudahan nggak kejadian. Enggak sih. Karena menurut gue itu experience yang menyenangkan banget, apalagi kalau bawa keluarga ya. Iya. Bawa keluarga terus kayak ada simulator dinosaur yang kalau anak kecil tuh ngerasain tuh mereka kayak petualangan dinosaur beneran gitu. Seru banget sih. Itu berarti lu stay di villa atau di hotel? Di hotel. Di hotel. Dingin ya sana ya? Dingin Iya. banget. Kalau malam dingin banget sih, apalagi malam kayak gue suka nggak nyalain AC. Oh ya? Norak ya. Lu tipe orang yang tahan dingin apa enggak? Gue cukup tahan sih, cukup tahan dingin. Soalnya gue pasangan gue tuh agak lumayan deal-dealan AC-nya nggak bisa nih, gue tahan dingin, dia enggak. Oh, dia enggak. Dia keluar kamar mandi, kamu bisa matiin AC dulu nggak? Gitu. Kalau lo masih bisa ya? Gue cukup bisa, tapi emang suami gue karena ya dia badannya kan gede ya. Dia cowok juga kali ya, badannya lebih gede, lebih tebal kulitnya. Tapi nggak juga. Iya sih ya. Dulu almarhum Agung Hercules itu nggak tahan dingin, Tan. Oh, emang iya? Iya. Dengan badannya padahal. Iya. Gue satu kamar sama dia waktu itu syuting di Semarang. Gue sampai ribut masalah apa namanya AC. Mas, lo kok yang bener aja di Semarang 28, lu manggang gue di kamar. Air dil-dilan di 25. Dia di Dieng tuh. AC-nya pakai dil-dilan. Iya. 25 tuh panas sih. Ya, tapi lumayan akhirnya daripada 28. Iya, jadi nggak adem ya. Lumayan adem. Dia di Dieng aja diem aja tuh di warung kopi gitu. Dia badannya gede kan. Almarhum Agung Hercules gitu. Iya. Tapi kalau berarti suami lo ini ya bisa tahan. Iya, karena suami gue sempat sekolahnya dia dulu sempat berapa tahun di daerah yang dingin kan. Mungkin dia jadi lebih terbiasa ya. Iya. Kalau ada juga tuh sepupu gue tuh kayak lo gitu tuh modelnya. Kenapa? Istrinya yang harus yang kayak semua orang pakai baju biasa, dia bisa pakai baju winter ke kantor. Sumpah, bener-bener kayak pakai jaket yang tebel gitu loh. Iya. Nah suaminya enggak, tapi ya udah begitu nikah kan ya mau gimana ya. Iya. Saking nggak tahan sama dingin ya. Iya, benar harus menemukan jalan tengah. Iya benar. Karena ini gue sempat dilihat di sosial media tuh kayak sebelum nikah kayak lo udah harus membicarakan deal-dealan soal AC. Nah itu penting juga. Serius loh. Iya. Karena segitunya ternyata kita kenal satu sama lain. Oh iya, tapi ternyata kan, pas AC iya. nggak kenal. Tapi kan lo nggak silakan mau dicobain. Mau coba ya? Iya, kayak tadi udah mulai menerawang. Semprot-semprot dulu. Silakan. Lo tipe yang semprot-semprot all the time nggak sejak Iya. pandemi? Iya. Sebelum pandemi juga. Oh iya. Kalau lo perhatiin tas gua udah ada tisu basah, yang antiseptik, terus hand sanitizer. Serius lo? Dari dulu. Oh berarti lo nggak perlu menyesuaikan diri ya? Cuman ini doang paling masker. Oh, Kan dulu iya. nggak pakai masker kan? Iya itu. Iya. Paling udah sempet menyesuaikan pakai masker pas naik ojek online. Kenapa tuh? Kan Maksudnya? biar nggak kena debu dulu kan. Oh iya. bener. Tiba-tiba pas pandemi. Jadi terus kalau sekarang ngojek Gimana? Enak. Sumpah bener enak kok. Nah, apa gue lapar? Coba ya. Wah, pedes lagi. Tapi lo harus suka pedes gak sih? Suka pedes, gue pedes Suka banget. ya? Lo orang Jawa? Padang. Oh, Padang, pantesan aja. Ada Padang sama Jawa, cuman gue Lebih berat di Padang ya? Lebih Padang berat. bokap nyokap? bokap nyokap. Nyokap gue Padang, ada Jawanya. Paling Jawa, bokap gue Padang. Oh, jadi Padang lebih dominan ya? Jadi tahan sama pedes ya? Coba kita lihat ini. Kalau lo pedesan apa enggak? Gue lebih suka pedas daripada agak manis. Oh iya, baik. Gitu, jadi masih aman. Coba kita cocok. Cuman lebih baik diomongin manis daripada diomongin pedes ya. Iya. Pedesnya kayak bacot mantan lah gitu. Kan lebih pedes kalau itu ya. Bacot mantan. Mantap. Dari lubuk hati nggak? Coba hati. Karena kalau gua nggak terlalu suka chicken wing yang kebarat-baratan, itu agak manis. Ini ada apa namanya, taste lokalnya nih. Jadi sambelnya ini enak banget nih. Terus si ayamnya juga udah enak banget. Iya. Berasa lokalnya. Kalau yang chicken wing yang lebih ke barat-baratan itu kayak lebih cepet matah gitu nggak sih, lebih cepet kenyang, ya kan? Terus jadi enak. Emang lidah Nusantara aja kita. Betul. Jadi pas banget. Jadi kalau lo kesini, apalagi kalau misalkan sebenarnya mau ngajak teman-teman yang mungkin dari luar, kan ini mereka nggak pernah ngerasain makan-makan Nusantara nih, makan-makanan kita nih. Ini dekat banget dari bandara kan?
Dipik ini ya kan. Bener-bener. Ajak ke sini aman nih. Kena sambalnya si lumpia sama chicken wing taliwang ini pas banget. Gue tuh emang kalau misalnya beberapa kali nginep di Mercure, menurut gue kayak kalau breakfast atau makan belum pernah ada yang failed sih. Iya. Apalagi masakan Nusantara. Setuju gue. Setuju. Masakan Nusantara juara ya. Iya. Mercure ya. Kayak kadang-kadang kan ada hotel yang misalnya lebih unggul apa sih, gue sejauh ini kayak kalau makan di Mercure masakannya enak. Oke, kalau gitu kita mulai ngomongin soal yang berbau hotel nih. Apa tuh? Ya kan lo lumayan sering nginep di Mercure. Kalau sarapan, 3 menu andalan apa? Red beans, Red beans, oke. omelet, sama apa ya? Lo bukan tipikal orang makan nasi goreng campur mie goreng ya? Enggak. Gue emang tipenya kalau pagi tuh gue makannya enteng-enteng gitu. Oh, tapi banyak. Tapi banyak. Kayak Sering. Terus kalau misalnya di hotel kan kayak cobain sasam. Iya. Terus nunggu piringnya diangkat biar nggak ketahuan udah makan. Kalau enggak taruh meja sebelah yang kosong. Iya. Aduh, kayak belum makan nih. Jadi nambahnya banyak. Oh, Mbak ini baru mau ambil kok gitu. Anjir biar nggak malu-maluin banget. Iya. Dia apa lagi ya? Omeletnya pasti, terus red bean sama ya kalau ada kayak waffle, pancake gitu biasanya. Oh gitu ya, lebih yang sebenarnya lebih agak barat-barat tadi ya. Iya, international breakfast. Iya. Karena kalau di rumah kan makanan Nusantara all the time ya. Betul. Jadi begitu keluar rumah kayak gue harus experience makanan lain. Tapi kalau makanan-makanan di luar breakfast kayak lunch atau dinnernya apa biasanya? Apa ya tuh? Apa ya, tergantung gue tuh suka tipe yang nanya favoritnya apa di sini gitu. Oh oke. Jadi kayak kalau misalnya favoritnya kira-kira gue suka, biasanya gue order yang direkomendasiin. Oke. Yang lebih yang suka yang berkuah atau enggak? Atau lagi mut-mutan aja? Gue suka yang nggak berkuah. Kalau makan di luar gue lebih suka nggak berkuah. Yang nggak berkuah ya? Kecuali emang gue kayak makan ke restoran Jepang gitu ya, beda ya. Iya, Tapi kayak kalau di ramen hotel gitu ya. Sebenarnya kayak semua hotel tuh rata-rata punya menu andalan pasti standarnya, bukan standar ya, hampir semua menjagokan sop buntut. Sop buntut, iya benar. Itu sop buntut sih juara banget Iya, sih hotel sop buntut iya, hampir semua hotel ya. Sama ya biasa kayak ada ayam-ayam bakaran gitu-gitu Iya. kan. Biasanya kalau hotel sop buntutnya enak, makanan lainnya enak tuh semua. Betul. Dan gue suka kalau nasi goreng hotel yang kalau makan malam itu pasti ada satenya. Oh iya benar, gue juga. Nih kalau misalnya malam nih malas makan keluar, gue pasti pesan nasi goreng. Betul. Iya. Nasi gorengnya ada satenya, jadi udah pasti kenyang ya kan, nasi udah kenyang. Asli. Ada ayam-ayam chicken wingnya nih, agak gedean dikit sama sate, Iya. udah paling juara tuh. Sama ini telurnya kadang-kadang yang sunny side up gitu, telur ceplok yang bulat sempurna. Iya. Yang kayak dipikirin banget tuh bikinnya. Yang kayaknya kalau misalnya itu kuningnya agak mencong dikit, dia bete tuh Iya. tadi. Kok tadi pesennya lama sih mas? Iya tadi chefnya ini apa namanya, perfeksionis. Yang kuningnya mencong ke kanan, bikin lagi gitu ya. Gila dipikirin banget. Oke, kuningnya belah pinggir nih kayaknya. Bentar. Kuningnya indis, belah pinggir. Tapi kalau ngomong-ngomong, lo kan udah berkarir di dunia entertainment udah lama ya? Lama bener. Dari nge-host udah ya? Oh sudah. Nge-host sudah, terus main film, sinetron, sampai bermusik udah. Pasti kan ada kerjaan-kerjaan yang mungkin harus kayak keluar kota, kayak ke KL atau keluar kota di Indonesia gitu. Ada nggak pengalaman yang nginap di hotel yang kayak anjing ternyata gue nginap di hotel nggak bisa ngalamin kejadian kayak gini nih, kejadian serem kah, kejadian lucu atau apa gitu? Coba gue inget-inget dulu, lupa. Atau lo tiba-tiba mungkin dulu awal berkarir ya kan, harus ke hotel yang mewah. Terus katro tuh gitu, ada kan kayak gitu-gitu? Apa ya? Palingan kan kayak awal-awal pergi. Atau lo roommate lo tiba-tiba Gue coba mengingat-ingat nih. mabok atau Bentar. kentut atau apa? Gue agak lupa ingat. Tapi kayak palingan sih, agak lama mikir ya. Coba, gue ingat-ingat dulu. Pengalamannya apa ya? Ini bisa habis satu episode nih, Gue mikir doang. Lupa gue. Kita akan bikin segmen Intan dan Ayu apa namanya mikir 1 jam. 20 hari kemudian. Iya. Palingan
Ada pernah. Atau disamperin fans ke hotel terus yang creepy Pernah gitu ada? nyamperin fans pernah. Terus Kalau gue keluar kota malah nyamperin fans sih. samperin gue dong. Kebalik gitu. Minta. Iya, gue nyamperin gue ke rumah dia, ke hotel dong gitu. Tapi dulu banget kan, zaman main sinetron maksudnya emang tipikal fansnya kan juga lebih mereka lebih yang bisa nyamperin ke hotel. Iya, agresif gitu-gitu. Agresif. Palingan kayak waktu itu ke Pekalongan. Syuting apa tuh dulu? Lupa, gue syuting acara di YouTube juga sih kalau nggak salah. Belum lama-lama, masih berapa tahun yang lalu. Itu nggak seru sih, biasa aja. Gue mencoba ngomongin. Udah tungguin. Terus belum cerita, udah biasa-biasa aja. Kan kita mau tahu. Atau mungkin teman-teman lo. Gue kayak mencobanya pasti ada nih. Gue nggak terima kalau nggak ada. Berarti ini menandakan dia tuh udah ke hotel udah sering dari dulu. Ya kan kita belum mampu ke hotel, dia udah ke hotel duluan. Oh, palingan kalau misalnya yang kerjaan, kalau yang di luar kerjaan pas ada yang seru. Apa? Zaman gue SMA. Oh. Kan dulu kalau SMA tahun baru buka kamar Buka cewek-cewek, kan? Iya. Di sebuah hotel tuh di Jakarta. Iya. Nah, ya itu seru sih. Itu seru. Pasti kalau misalnya pengaman ke hotel itu kayak satu kamar tuh bisa rame-rame gitu. Ya pasti awalnya datang kan karena namanya masih SMA ya, satu kamar kita bisa berempat berlima gitu, cewek-cewek. Terus ya palingan kadang-kadang yang PR tuh kalau kita tiba-tiba ketemu di hotel yang sama sama kakak kelas. Oh. Kayak gitu, kalau tuh dulu ya. Males banget tuh ya. Iya, jadi terus sedangkan kamarnya kayak nggak jauh gitu, jadi kita nggak bisa berisik kayak gitu-gitu sih. Itu Takut digencet di sekolah gitu. Takut digencet. Tapi biasanya ngapain sih Tan kalau cewek-cewek di sekolah gitu-gitu bergenging, ngapain di kamar tuh ngapain biasanya? Ngerumpi, main. Terus biasanya pas countdown kan kalau zaman dulu kayak ya kan nggak, sekarang kan ada pandemi ya, jadi ya kalau dulu ya countdown kita ke lobby hotel. Oh, terus ya udah bareng-bareng. Terus pergi kemana, terus ya udah habis itu balik. Gitu ya? Maksudnya kan hal itu bisa dilakukan di rumah temen ya? Gitu. Bisa dilakukan. Yang kenapa harus di hotel gitu? Nggak tahu, kayak ada countdownnya di lobby itu loh. Oh. Terus kadang-kadang ada band siapa gitu kan. Iya. Nggak, sebenarnya biar bisa mabok aja. Biar bisa minum alkohol. Kalau di rumah kan nggak bisa gitu. Iya, benar. Tapi kalau lu suka yang lu suka kalau nginep di hotel tuh apanya? Breakfast ya? Kenapa menurut lu breakfast di hotel tuh beda? Iya, atau lu suka? Ya beda lah pasti. Kalau daripada breakfast di rumah kan gue udah jelas tiap hari gue makan itu. Kalau di hotel kan kayak experience makanan macam-macam gitu loh. Pernah dapet yang failed gitu nggak? Pernah deh kayaknya. Pernah. Apa? Lupa juga gue. Dia anak banyak memorinya. Banyak kelas memorinya. Kalau dulu kan zaman-zaman kalau lo apa? Gue syuting FTV di luar kota, dapat hotelnya yang tau gak sih lo yang kayak bintang. Oh iya. Nah itu gue juga pernah tuh. Ya kan? Pasti lo pernah ngerasain. Karena pasti di PH yang sama. Dan di stasiun TV yang sama. Stasiun TV yang sama. Iya. Yang hotelnya ada tuh. Iya, hotel pokoknya di gang gitu, bintang 2 atau bintang 3 yang sarapannya kita tuh expect-nya kayak anjir, expect-nya kita bisa milih-milih sarapannya enggak, pas depan kamar udah sediain mie instan goreng pakai telur ya kan. Oh, itu enak sih, enak. Namanya kayaknya tuh hotelnya yang mereka naruh sendiri pelang itu hotel, padahal bukan hotel gitu. Iya, bisa jadi ya kayak gitu. Orang kayaknya kok kayak lost man gitu, kayak kos-kosan. Iya. Itu padahal lu harus asal lu tahu aja, itu produksi FTV di luar kota tuh kayak gitu ya. Kalau orang ngelihat kehidupan yang gemerlap dan glamorous itu tidak selalu. Tergantung stasiun TV-nya. Iya, betul. Tergantung stasiun TV-nya dan nasib kita aja dapat hari itu yang kayak gimana. Orang awal-awal dulu gue tiba-tiba dikasih air mineral yang 600 ml gitu kan. Kayaknya gue disangka ekstrasnya sama PU-nya. Gak lama pas gue udah mulai mainnya sama pemeran utama, si PU-nya ini kayaknya pemain juga. Main juga. Enggak. Ya tapi gitu, jadi orang tuh kayak diikat ya dulu ya? Iya. Biar nggak ketukar. Biar nggak ketukar. Sama di ini logonya disobek. Iya, logonya dinamain. Gitu. Jadi
Kalau lu lebih suka breakfast ya? Kalau di hotel? Breakfast. Kalau lu apa biasanya kalau hotel? Kalau di hotel itu yang gue nggak tahu, gue kayak selalu ngecek pertama kali kamar mandinya dulu deh. Oh, lo emang bener-bener berarti lo tuh ternyata sangat ini ya, sangat memperhatikan kebersihan. Iya, karena kadang-kadang kan kita harus kayak pup atau apa gitu lama gitu kan. Iya. Karena dulu gue pernah kayak hotel di Bandung gitu kan, pas gue masuk baru aja mau masuk terus mau cuci tangan tiba-tiba ada kecoanya, gue langsung keluar kan. Oh, gue pernah tuh di Bandung juga. Jadi hotelnya Jangan kecoanya sama tuh. Hotelnya dan jangan hotelnya sama. Kecoanya sama kecoa gue tuh. Hotelnya kayak dari luar gede gitu, tapi begitu dalam tuh kayak horor. Nah, itu dia. Iya. Sama ini sih kebersihan kayak kasur. Kasur ya. Kasur tiba-tiba bau apek. Nah, itu nggak banget tuh menurut gue. Hotel bagus tiba-tiba kok bau apek tuh. Oh, gue inget nih satu, akhirnya gue inget nih. Alhamdulillah akhirnya harus gue pancing dulu. Di Maumere. Di Maumere. Oke. Maumere. Kenapa? Udah kan maksudnya? Itu lagi ngapain dulu? Maumere dulu syuting. Oh, syuting. Syuting program kayak stasiun TV yang sama juga. Oke. Nah, sebuah program traveling gitu. Oke. Terus tapi karena emang di Maumere ini udah hotel paling bagus. Paling bagus. Hotel paling bagus di sana. Ya. Maksudnya kalau lo di bayangan lo tuh kayak hotel paling bagus yang kayak bintang 5-nya lah kayak gimana lah gitu. Terus dengan tempat tidur yang kayak gimana. Ini pas gue oke nih hotel paling bagus sih di sini. Pas gue masuk hotelnya ya dia cerita apa ya, susah ceritanya. aku sedih. Sampai kayak bentuk hotelnya kayak lo tau kan kayak bed cover. Gue tuh sangat memperhatikan warna kan. Jadi kayak dari dinding ke bed cover ke semuanya tuh sangat mengganggu estetika di mata kan. Oh iya. Terus makanannya juga ya namanya mungkin di daerah sana juga sih ya, juga mohon maaf juga. Iya. Jadi, Karena mungkin mereka belum banyak turis. Dan ya. justru kalau mereka ada turis, mereka lebih banyak di hotel-hotel. Jadi justru hotelnya banyak, bukan hotel apa sih namanya, kayak villa-villa gitu yang dikelola sama turis asing. Emang sama orang Perancis atau orang mana yang. Jadi orang kalaupun ada turis, mereka lebih banyak ke sana daripada ke hotel yang hotel gitu. Oke, jadi mungkin masukan juga nih buat pemerintah nih ya. Iya. Mungkin bisa mengelola hotel-hotel di daerah lebih bagus lagi. Cuman mungkin sekarang udah oke kali mungkin ya. Sekarang udah oke sih, itu udah lama banget. Udah lama banget ya. Gitu. Mungkin ya bukan pertimbangan mereka kan ya kita belum banyak yang datang ke sini, jadi untuk maintenance kamarnya ataunya belum ini. Like ini kan sebenarnya kan based on selera ya. Mungkin lu mungkin emang gue emang nggak kuat aja. Gue kayak nggak, tapi ya udah saya harus tidur di Tapi sini. makanannya enak. Maksudnya makanannya ya oke. Oke ya. Nggak, bukan enak sih, cuman bosnya buat ukuran hotel ya oke lah, aman aja lah gitu. Aman ya. Jadi pokoknya ya udah gue makan nasi goreng di sini gitu. Iya, jadi kan kadang kita harus kayak nyari makanan yang aman yang bisa kita makan gitu ya. Kayak tadi nasi goreng ya. Nasi goreng udah paling aman. Terus kayak fasilitas yang lain kayak tempat tidur aman ya? Tempat tidur aman, tapi dia kayak nggak ada swimming pool gitu-gitu, nggak ada. Oh, oke. Pokoknya mereka waktu itu jualannya kayak iya di sini mereka bangga banget, pokoknya ada seorang diva Indonesia atau siapa yang pernah nginep di situ, pokoknya jualan mereka pasti jargonnya di situ ya? Iya. Tapi emang kalau kita ke luar daerah maksudnya di luar Pulau Jawa gitu ya, di luar Jakarta, dengan brand yang sama kadang-kadang belum tentu sebagus itu ya, belum tentu sebagus yang kayak di kota-kota di Jakarta lain, atau di Bandung, pokoknya di Pulau Jawa lah gitu. Mungkin juga karena ya maintenance-nya nggak bisa kayak yang lain, karena turisnya nggak sebanyak itu juga. Iya, apalagi pas pandemi gini ya. Iya. Jadi semoga ini semangat banget, kita masih semangat buat teman-teman yang pekerja-pekerja di hotel pariwisata, ya kan, ini kan pasti lagi mengalami momen yang berat nih, ya kan, nggak ada turis, terus juga nggak usah di Jakarta atau di Pulau Jawa, ya maksudnya nggak usah di tempat mereka di Pulau Jawa Jakarta aja lagi mengalami hal itu kan. Iya. Ini kita alhamdulillah sekarang udah bisa staycation lagi. Iya, gue ngeliat kayaknya hotel-hotel, terus gue ngeliat beberapa teman-teman gue juga udah mulai banyak yang traveling dalam kota juga. Betul. Pada akhirnya kalau gue ngeliatnya kayak akhirnya orang Indonesia sendiri yang support pariwisata Indonesianya gitu. Betul. Kalau keluar negeri ya beberapa belum ada yang belum ada yang buka ya. Iya, ada yang belum semuanya bisa buka sama emang duitnya belum ada aja.
Karena duitnya lebih buat budgetnya ya. simpen buat nanti takut-takut ada apa-apa gitu ya. Namanya lagi pandemi Pandemi. nih, kita harus jaga-jaga. Betul. Terus kalau traveling lo lebih suka kemana Tan? Yang pantai atau gunung? Gue lebih suka, maksudnya gue lebih sering ke pantai sih. Terus Gue lebih lebih sering sering ke ke pantai, tapi sebenarnya gue, maksudnya belakangan ini gue kayak pengen explore yang bukan pantai gitu. Oh, tapi lo suka dua-duanya ya? Iya, gue suka dua-duanya. Cuman emang kalau dari dulu gue paling umumnya perginya ke daerah pantai. Paling ngomong ke daerah pantai ya? Mm-mm. Apa yang bikin lo tertarik untuk pergi ke pantai? Gue dari kecil, dulu tuh dari kecil bokap nyokap gue tuh suka ngajakin gue road trip gitu loh. Oh. Road trip dari Jakarta ke Bali gitu. Oh ya, naik mobil berarti ya? Iya, Oh. naik mobil ke Jogja kayak gitu. Dan yang paling sering ke Bali karena bokap gue dulu emang banyak berkegiatan di sana gitu. Iya. Jadi mungkin itu juga yang bikin gue jadi lebih dekat sama pantai daripada gue pergi ke daerah-daerah dingin gitu. Karena dari kecil sama bokap lebih sering diajak ke Bali ya? Iya, road ke trip Bali, gitu ya? terus atau misalnya ke Jogja gitu tuh road trip gitu. Tuh kecil sering banget gue. Iya. Tuh. Terus kalau kayak misalkan kerjaan-kerjaan yang harus nginep-nginep di hotel gitu kan, sekeluar kota atau keluar negeri gitu kan, lo kayak ini apa selalu mendambakan dapat hotel yang kayak gimana nggak sih? Yang ekspektasi lo? Tentu ada lah ya. Apa? Misalnya kayak penthouse gitu ya tentu mendambakan Iya juga penthouse. sih. Tapi gue nggak terlalu suka sebenarnya. Tapi emang kalau sendiri serem sih. Iya makanya. Iya emang iya males. Gue yang waktu di Azerbaijan tuh kamarnya gede banget. Oh iya kan tanahnya ini pernah manggung di Azerbaijan itu ya? sendiri. Serius Itu tuh, lo? Iya, sendiri gue di kamar. Oh ya kan lo barengan tuh ya Iya bareng, tapi kan sama dekat? iya sama dekat dan gue kan Ah. maksudnya gue sendiri terus kan ya manajer kita kan Iya. ya sendiri kan. Iya. Gitu jadi Itu ya, kamar kayak gimana Tan? kamarnya gede banget. Kamarnya ya emang karena mungkin hotel di sana gue rasa emang besar-besar kali. Nah. Soalnya hotelnya kalau dilihat dari luar nggak segede kayak lo hotel-hotel yang gede banget di Jakarta, tapi ternyata begitu masuk ke dalam tuh kamarnya gede banget dan itu Oke. kamar yang biasa gitu. Gue pengen lo mendeskripsikan hotel kayak gimana karena kita sering lihat hotel-hotel nih kayak hotel-hotel di. Nah jadi teman-teman Tanah ini dulu pernah manggung di Baku di Azerbaijan ya. Iya. Ini pas gue tahu lo manggung sana kayak anjing ini kayaknya seru banget liatin postingan di Instastory gitu-gitu kan. Baru kerja liburan itu. Kerja sambil liburan. Nah, kalau kita biasanya suka ya tahu hotel-hotel ya kalau di film-film ya di Inggris, di Amerika gitu kan. Ini gambaran hotel pas di Azerbaijan tuh seperti apa kotanya? Terus Kotanya orang-orangnya. kayak campuran klasik dan futuristik gitu. Hmm. Hotelnya sih iya sama kayak hotel-hotel berbintang, hotel-hotel besar lainnya sih. Oh, gitu? Iya sama, tapi kalau gue lihatnya kalau di Jakarta tuh emang menurut gue rata-rata hotel tuh gedungnya gede gitu. Ya. Pasti gedungnya bener tinggi, gede, Megah hotel gitu ya? besar, megah. Ya. Kalau di luar tuh, maksudnya di negara-negara yang pernah gue datengin, rata-rata hotel-hotel besarnya tuh tetap apa ya kayaknya hotel di Indonesia masih lebih gede gitu Iya sih. gedungnya gitu bangunannya. Dan di sana juga gitu sih gue ngeliatnya dari hotelnya dari luar ya kayak nggak sebesar itu gitu ya. Begitu masuk ke dalam kamarnya gede banget. Gede banget ya. Kamarnya Dan lo gede tidur banget. sendirian di situ. Gue ya? tidur sendiri. Gue awal-awal agak deg-degan sih. Tapi kan kalau lo keluar negeri kan kayaknya setan luar negeri nggak akan gangguin lo. Kayaknya dia lebih takut sama gue deh. Iya. Oh ini auranya negaranya lebih mistis nih. Tapi kalau istri gue kan dulu cabin crew. Gitu. Iya, cabin crew pernah ke sebuah negara dan dia ngerasa di sebuah negara itu negara yang menyeramkan gitu. Jadi negara Asia juga. Gitu. Gue nggak mau nyebut negaranya, nanti tersinggung. Jadi pokoknya ya kalau Asia mungkin masih agak serem-serem ya gitu kan. Gue kayak ke Jepang pulang nonton konser, ternyata gue salah turun di stasiun mana gitu. Terus anjir ternyata stasiunnya udah gak ada kereta lagi. Serius lo? Gelap gitu kan, gue udah diem ya. Kayak juon-juon gitu. Iya pas gue pikir kayak, ini kayaknya bakal setan gak sih gitu. Nanti kalau gue bacain ayat kursi gak ngerti lagi setannya ya kan, Iya, itu bingung dia, ya kan. Gitu, dulu ngerasa gitu juga takutnya kayak gitu atau takut yang lain? Takut, iya gue juga takut kayak gitu sih. Cuman emang karena hotelnya bentuknya kan nggak, dan negaranya tuh emang bukan kayak emang kalau Asia
Asia banget tuh emang auranya beda ya. Ya. Inggris pun menurut gue kayak London pun juga auranya ada gloomy-nya gitu. Tapi kalau di sana tuh enggak, emang aura negaranya tuh enggak gloomy gitu. Jadi jadi kayak mau jalan sendiri pun di sana sih gue nggak serem. Nggak serem ya? Dan di hotelnya nggak gloomy sih, cuman lebih karena sendiri banget, terus tuh kamar gede. Karena gedenya itu ya. Dan gue udah lama waktu itu gue udah sekian lama nggak gue pergi tanpa ada yang nemenin gitu. Kayak ya atau biasanya gue tidur sama suami gue sama anak gue gitu. Nah ini gue bener sendiri, jadi tuh kayak gue lebih kayak ini aneh banget nih, kok malam-malam kayak bisa guling-guling dari kanan sama kiri nggak ada siapa-siapa gitu. Gitu sih. Paling akhirnya jadi gue teleponan sama anak gue sama suami gue. Atau lu jual lagi aja. Ini kamar setengah nih, ada yang mau dibayarin nggak nih? Lumayan ya kan? Kos-kosan. Iya kayak kos-kosan. Itu sarapannya sama kayak di hotel-hotel pada umumnya? Nah karena di negara ada bedanya. Itu juga lucu sih, sarapan dia ada buah plum. Oh oke. Buah plum karena kayak mereka di sana gampang dapatnya. Yeah. Terus makanan sana sih aneh-aneh, gue juga lupa namanya. Makanan bentuknya kayak apa? Ada kayak, jadi kan ini rasanya tuh agak kayak campuran, dia kan in between Asia dan Eropa kan. Jadi dia tuh ada kayak rasa-rasa Timur Tengahnya, tapi ada Eropanya gitu. Gimana ya rasanya tuh, ada kayak lo makan nasi kebuli gitu. Tapi dia berasnya lebih gede-gede. Kayak lebih beda lagi sama beras nasi kebuli gitu. Iya. Ada menyerupai kebuli gitu. Ya tapi masih berarti kayak ke timur gitu ya? Iya, Model-modelan kayak gitu. Di hotel pun makanannya juga kayak gitu. Yang lucu itu sih buah plum gitu. Buah-buahnya aneh-aneh gitu loh. Kalau makan malam sama juga ya modelannya kayak gitu ya? Makan malam, kalau gue kemarin makan malam pas lagi manggung, jadi dapetnya fast food. Oh, dapet. Enak ya? Nah, aneh sih sausnya. Saus makanan fast foodnya beda kan? Iyalah, kita ke Thailand aja. Sambal Indonesia tuh udah paling the best sih. Makanya lo kesana tuh bawa sambel, iya. kayak bawa bubuk cabe. Kayak waktu itu gue ke Jepang, sarapannya di hotel ini ya, sarapannya kayak di bar. Oh ya? Iya, terus makanannya kan prasmanan juga kan, gitu-gitu. Terus buffet gitu, terus gue pikir berubah-ubah tiap hari sama. Terus kan bosen. Yang bisa kita makan nasi ya sama apa sih namanya, sama nori. Ya akhirnya temen gue bawa bon cabe, itu menyelamatkan banget tuh. Untuk ada rasa-rasanya kayak gitu. Emang paling bener bumbunya bumbu Indonesia ya kan. Bokap gue dulu juga kalau traveling bawanya rendang. Oh iya paling bener tuh kan. Iya. Bawa rendang, bawa cabe, sambel. Iya. Bawa ketoprak semuanya, akhirnya jualan dong. Nggak traveling. Iya. Berarti dulu? Cukup. Aman, gue kira berarti dulu. Oke. Apa tuh? Aman, oke. Gue sambung berarti ya? Iya, gitu aja. Ketoprak. Nah, berarti itu sebuah pengalaman tidak terlupakan ya, manggung di Baku. Kayak di KL, kalau KL hotelnya sama ya? Hotelnya pada umumnya? Di KL gue nyampe langsung manggung, langsung pulang. Wow, seperti manggung di Bandung ya? Iya, manggung langsung pulang. Dan waktu itu udah in between COVID baru masuk. Oh, iya. Jadi emang di sana juga lagi nggak seramai itu juga. Apa? Kebar itu? Kebar itu udah mau di sana, udah kayak baru deket-deket berapa bulan kemudian masuk tuh. Oh, oke. Kayak sebulan kemudian gitu udah mulai ada berita di Malaysia. Indonesia belum waktu itu. Oh, maksudnya tadi pas hangout jadi panggung hangout bentar langsung maksudnya langsung oh, lo nggak sempet di hotel berarti? Nggak sempet langsung. Soalnya pokoknya drama deh, pesawat gue pesawatnya delay bla 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 bla. Akhirnya gue nyampe harus langsung ke venue. Emang dia kalau bangun di luar negeri selalu ada drama ya? Dulu Thailand. Oh iya, itu juga gue. Thailand paspornya ketinggalan paspor. Itu Thailand gimana waktu itu gue udah ngata-ngatain. Udah kayak gitu ngatain si IPS kan. Iya. Si band lain yang ketinggalan, lo gimana sih bisa ketinggalan? Terus soalnya gue juga gue salah bawa paspor gue yang lama. Jadi akhirnya udah langsung untung dari rumah gue ke airport kalau ngebut tuh kayak 30 menit. Ya udah. Nyampe untungnya sama masih, jadi sama si penjaganya di check-in-in tapi sama dia nggak dikasih boarding pass-nya dulu. Oh. Terus di Thailand dulu dapat hotel kayak gimana? Hotelnya
decent sih hotelnya, oke lah gitu. Oke ya. Di Thailand masih ini sih, masih Terus mereka daerah pariwisata juga iya, kan. dan harganya masih terjangkau ya kalau di Iya, Thailand ya. Maksudnya masih masuk akal lah. Kalau kita ke Singapura dengan harga let's say 500.000 tuh kita tuh paling baru dapat yang kayak kapsul atau yang bunk bed gitu kan. Iya, Kalau di Jepang masih dapat yang 350.000 yang kapsul tapi yang oke gitu-gitu ya. Gue tuh udah lama banget nggak ke Jepang. Jujur. Ya sama gue. Kita juga. Lu Fuji Rock masih. Iya, tapi kan 2019. Ada Fuji Rock lo itu ini tenda apa hotel juga? Tenda. Tenda. Walaupun akhirnya ke hotel karena diungsiin. Kenapa gitu? Kan badai. Oh iya yang badai ya? Badai. Pokoknya semua hal yang berhubungan sama disaster, maksudnya panitia menganggap lo adalah korban typhoon kah atau tendanya hancur, diungsikan ke kayak ballroomnya gitu. Oh, kalau diungsiin gitu berarti lo dari merekanya atau Iya, dari lo mereka ini lagi? dikasih handuk, dikasih kaos. Wah gila. Itu prepare banget panitianya. Jadi semoga ya di Indonesia tuh ada festival kayak gitu. Iya sih, iya banget. Itu kan kemarin ada festival yang becek-becek aja masih pada ngeluh. Asli. Asli. Tapi nggak tahu itu mungkin karena memang orang Indonesia tidak terbiasa susah atau ketidaksiapan panitianya sama bencana. Dan soalnya di Jepang itu kan mereka udah biasa sama menghadap, mereka tuh kayak negaranya udah disiapin buat hal kayak gitu. So dulu sahabat gue tinggal di sana bisa video call sama gue, terus di belakangnya dia gempa, terus ininya goyang gitu kan. Oh ya? Dia bisa kayak, iya tetap telepon, lo frame lo goyang, iya gempa, udah biasa aja. Iya. Kayak udah kehidupan sehari-hari dia gitu. Iya, gue ngobrol sama supir taksi pun di sini gempa tuh udah hal yang biasa gitu. Mereka udah well prepared negaranya buat itu. Iya. Oke, ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih di sore hari ini ya kan tuh udah mulai redup ya kan. Tapi semoga apa yang kita lakuin buat pekerjaan kita dan orang tersayang kita nggak redup ya. Tentu Dan project terdekat selain setelah ngeluarin single mau ngapain lagi? Ada album atau ada hal lain? Gue lagi berusaha menyelesaikan album. Jika semesta mengizinkan tahun depan pengennya rilis. Tahun depan rilis ya. Semoga udah bisa tur-tur. Ya, mudah-mudahan udah bisa mulai offline Dan tur-tur ke seluruh Indonesia bahkan keluar negeri. Jadi bisa ngerasain hotel-hotel. Betul sekali. Jadi kalau bisa kita kerja tuh ada liburannya gitu. Iya, betul. Jangan cuma kayak ke KL tiba-tiba pulang. Asli, capek banget sih itu. Kalau gitu mungkin ada ini nggak Tan, harapan lo buat apa ya, buat teman-teman yang sekarang mungkin yang kerja di hotel gitu kan, mungkin ada pesannya juga buat mereka supaya tetap semangat di masa-masa kayak gini. Ya mudah-mudahan pokoknya ya tetap semangat karena kayak semuanya kan udah mulai vaksin, udah mulai nemuin caranya, jalannya. Mudah-mudahan kita semua udah lama-lama terbiasa dengan kehidupan ini. Betul. Karena pasti kita mau nggak mau harus berdampingan sama si virus ini. Iya. Ya semoga pariwisata Indonesia bakal pulih lagi. Jadi bisa teman-teman bisa bangkit lagi, bisa ketemu lagi. Betul. Gitu. Karena apalagi sekarang kabar baik udah mulai banyak ya. Mudah-mudahan nih tidak disambut lagi atau tiba-tiba ada kabar buruk lagi. Kita udah zona merah udah nggak ada, terus angkanya udah terus menurun, terus angka vaksin udah makin menaik, makin meningkat lah gitu ya kan. Jadi semoga itu kabar baik buat teman-teman di industri pariwisata, perhotelan dan semuanya. Amin. Karena berhubungan tuh ya. Iya, Gosip katanya mau ada konser udah mulai. Iya katanya lagi disiapin ininya ya, apa namanya? Draftnya mungkin buat untuk gimana caranya menggelar konser. Konser offline ya pastinya ya. Karena kita sudah mulai kangen sama konser offline. Emang konser apa aja penting dapat duit. Ya. Yang penting manggung. Yang manggung kangen banget ketemu manusia beneran, selama ini kayak di virtual doang gitu. Emang kalau gitu kita pernah di konser online, saya bukan manusia nih. Ya, lu lagi. Oh iya, gue lagi. Tahun lalu ya, awal pandemi ya. Iya, kemarin kan? Iya. Bulan lalu. Tapi pasti teman-teman yang lagi nonton obrolan kita kali ini, kita sama-sama berdoa juga buat Tanayu semoga sehat, bahagia, berkah, apa yang dikerjain lancar. Dan ini kebahagiaan dan kesehatan juga buat keluarga juga ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Hotel Hopping. Bye!